Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabatku semua, saudaraku semua. Alhamdulillah, saudara berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ya, jauh dari malapetaka, jauh dari musibah, murah rezeki, sehat lahir dan batin. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku semua, insyaallah ada sedikit pemahaman yang akan saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Penuhilah seruan Allah, janganlah kita lalai. Ya, kita harus mentaati Allah, taat kepadanya dalam bentuk taat beribadah, lakukan apa yang diperintahkan dan jauhilah segala larangan. Datang seruan azan, marilah kita bersegera untuk mendirikan sholat. Mari kita bersegera melangkahkan kaki ke masjid. Janganlah kita tunda-tunda, walaupun kita lagi sedang berjualan atau lagi dalam pekerjaan, tinggalkanlah barang sejenak, penuhilah seruan Allah. Kenapa demikian? Karena Allah memanggil kita akan memberi kemenangan. Walaupun kemenangan itu tidak tampak di dunia, mungkin Allah akan memberikannya di akhirat kelak. Sudah pasti itu, saudaraku. Kenapa demikian? Contoh aja seperti seorang bapak memanggil anaknya, memanggil seorang anak, maka apa yang kita lah memanggil anak kita. Seandainya anak kita panggil, kita memanggil dia, Joni, kesini. Si anak tidak menjawab. Dia mendengar, tapi dia tidak menjawab. Tapi dia datang juga. Datangnya nanti. Setelah lama kita memanggilnya, ditunda dia datangnya. Datangnya nanti sekitar 15 menit lagi baru dia datang. Yang kita butuhkan sekarang, ya, yang kita butuhkan sekarang, sana kita, Joni, tolong beli rokok. Bapak ke warung sebentar. Joni tidak menjawab. Setelah itu dia datang, iya pak. Setelah 15 menit atau 10 menit, iya pak, ada apa? Tolong beli rokok bapak ke warung. Kita butuhnya dari tadi, tapi dia datangnya sekarang. Jengkel nggak kira-kira? Pastilah jengkel kan? Jangankan kita, Allah aja benci, melalaikan perintah-perintah Allah. Neraka wailul bagi orang yang melalaikan panggilan Allah. Ya, neraka wail. Kenapa? Kita lalai, kita penuhi tapi lalai. Tidak saatnya dipanggil oleh Allah, kesinilah akan kuberi kemenangan, kata Allah, maka kita lalai. Nanti ditunda-tunda. Udah selesai orang sholat berjemaah, nanti udah siap pekerjaan ini, nanti juga dikejar, udah mau masuk waktu asar baru kita mengejarkan sholat zuhur. Ini namanya kan melalaikan perintah Allah, ditunda-tunda. Jangankan Allah, kita aja benci memanggil anak yang ditunda-tunda, yang disuruh atau ditundanya mengerjakannya. Padahal yang kita butuhkan sekarang tolong kamu kerjakan, bereskan itu barang mau dibawa. Ditunda dia, nanti kita sudah sibuk-sibuknya baru dia kerjakan. Ya, kita udah butuh mau berangkat baru dia sibuk mengerjakan. Akhirnya kan keberangkatan jadi terlambat. Nah, itu kita dengan si anak aja
begitu, benci nggak, jengkel nggak mendengar kelakuan anak kalau begitu? Tentulah jengkel. Nah, apalagi Allah yang kita tunda-tunda. Allah memanggil kita, kita tunda-tunda untuk datang memenuhi seruan Dia. Memang Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Memang, tapi janganlah ditunda-tunda. Kerjakanlah tepat waktu. Enak kita juga yang merasa enaknya. Karena tidak usah menunggu sampai ke akhirat, di dunia aja sudah diberikan oleh Allah. Sudah nampak hasilnya. Ya. Salat kita tepat waktu. Ya. Datang seruan kita segera. Selalu berzikir, mengingat kepada Allah. Sambung terus kesadaran kepada Allah. Apa yang kita langkahkan ini atas kehendak-Mu, atas izin-Mu ya Allah. Apa yang kita lakukan ini atas izin-Mu ya Allah. Ya. Apa yang kita dapat, terima kasih ya Allah, disyukuri semuanya. Ya, terima kasih, tanpa-Mu aku tiada artinya ya Allah. Aku tidak bisa apa-apa ya Allah. Hanya Engkau ya Allah. Terima kasih atas rahmat dan kurnia ini yang Kau berikan, yang Kau curahkan ya Allah. Enak, maka Allah akan memberi kemudahan kepada kita. Ya, maka kita akan diberi kemudahan-kemudahan. Maka rahmat yang kita syukuri itu, maka nikmat-nikmat itu akan ditambahkan nikmatan itu oleh Allah. Jadi janganlah kita tunda-tunda apa yang diseru oleh Allah, apa yang dipanggil oleh Allah. Ya. Ini berkata, oh saya sudah sholat Pak, rajin sholat, yang 5 waktu kok tetap saya jalankan, tapi tidak tepat waktu. Ya macam mana nasibmu mau berubah? Macam mana usahamu mau maju? Kamu aja sama Allah kamu lalai, kan Allah juga memberinya lalai. Ya. Di sholat kita ini memberi dampak kepada kita. Dari pekerjaan kita, kelakuan kita, memberi dampak kepada kita. Memberi, semuanya akan kelihatan. Ya. Ini saya susah segala macam. Kenapa? Itu yang nyuruh susah itu kita sendiri. Allah tidak mau memberi hambanya dalam kesusahan. Ya. Allah tidak mau memberi hambanya kesusahan. Kasihan dia. Tapi yang buat susah itu kita sendiri. Penuhilah dengan tepat. Kerjakanlah. Kita dapat rezeki, keluarkanlah hak-hak orang lain. Atau sumbanglah panti asuhan, yatim piatu, berbagilah, ya. Jangan kita telan semua. Kalau kita telan semua, Allah juga marah. Kita udah banyak mendapatkan hasil gini. Bagus usaha kita, tapi tidak mau berbagi sama yang lain, tidak mau menyalurkan bantuan sama yang lain. Allah juga marah, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ya, kalau Allah marah, maka Allah akan memberi kepada kita, akan memaksa kita mengeluarkan harta tadi. Diberinya kita penyakit, ya. Itu nggak tanggung-tanggung. Kalau udah beri Allah penyakit, ke rumah sakit kita datang, sekali keluarnya berapa? Bukan hanya 100-200, mau nyampe jutaan keluarnya. Nah, itu kalau Allah ingin udah mengambil, kalau Allah udah meminta. Ya, maka kita sadari itu sebelum itu terjadi. Keluarkan haknya. Sedekah harta, ya. Harta kita udah sampai sekian atau 1 juta, kita keluarkan 25.000. Oh, ini ada hak orang lain di sini. Keluarkan zakatnya, zakat harta. Ya. Maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Nampak dalam kehidupan, kan itu peraturan kehidupan ini udah ada tuntunannya dari Allah. Keluarkan zakatnya harta kita. Jangan menunggu Allah yang mengeluarkan. Susah kita jadinya. Ya. Udah kita sakit, sekali berobat jutaan keluarnya. Kenapa?
Allah sudah beri kita nikmat, kita minta gini murahkan rezekiku ya Allah. Dibagi oleh Allah rezeki melimpah harta kita, tapi pelit Allahu Rabbi. Ya. Pelit kita mengeluarkan zakat harta kita, maka Allah juga benci. Ya. Maka Allah akan tarik dengan cara lain, diberi kita penyakit. Nah, enggak tanggung-tanggung keluarnya. Berjuta keluarnya, badan kita sakit pula. Nah, ingat tuh saudaraku. Jadi janganlah kita lalai dari mengingat Allah, menjalankan perintah Allah. Selalulah taat, sholatlah tepat waktu, ya. Keluarkanlah hak-haknya orang lain di harta kita. Janganlah kita telan aja ya. Pikirkan yang lain juga, ya. Berbagilah hidup kita. Allah mencurahkan segala-galanya kepada kita, maka kita juga mau berbagi. Maka Allah akan tambah itu nikmat itu lagi ya. Allah akan tambah itu rezeki kita. Allah akan tambah nikmat lagi. Begitu saudaraku. Janganlah kita pelit, ya. Janganlah sampai kita setelah Allah kita dekat sama Allah, ya. Kita dekat dan dapat ini, apa yang kita minta kepada Allah, ya Allah saya butuh ini, maka Allah kabulkan. Maka Allah akan beri kepada kita, ya. Nah, setelah kita diberi oleh Allah tapi kita pelit, nggak mau mengeluarkannya, berkata pula, inilah jerih payah saya, inilah yang saya lakukan, inilah yang saya dapat. Nah, kalau tidak saya berusaha gini, mungkin tidak akan dapat begini. Itu udah salah. Kenapa? Semua itu atas izin Allah, semua atas kehendak Allah. Kita nih tidak bisa apa-apa. Jangan kita terbalik sombong jadinya. Allah benci. Nanti Allah tarik itu semua. Kalau Allah sudah menarik semua, kita mau apa kita? Barulah kita nangis. Ya Allah, aku salah selama ini. Jangan sampai terlambat kayak gitu. Sadarilah sekarang ya, sadari, maka kembalilah kepada Allah ya. Kembali kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, semuanya atas kehendak Allah, semuanya atas izin Allah ya. Apapun musibah bagi kita ini diangkat oleh Allah. Ya, paham saudaraku? Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.